Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib radhiyallahu an berkata, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, di dunia ini ada 4 macam golongan manusia. Artinya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa dunia ini tergantung oleh 4 macam golongan manusia ini. Kalau 4 golongan manusia tersebut baik, maka dunia ini akan menjadi baik, makmur, tenang, tentram, damai. Tapi kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, andaikan 4 golongan manusia ini rusak, maka dunia ini akan menjadi rusak, akan hancur, penuh dengan keributan. Ini bukan kata anak. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad, wali kutub, salah satu murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Sahibul Ratib Al-Atos yang barusan kita baca. Beliau adalah salah satu guru daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Golongan yang pertama, jadi kata Habib Abdullah, 4 golongan ini bisa menyelamatkan, dan 4 golongan selanjutnya yang akan merusak. 4 golongan yang dapat menyelamatkan di alam dunia, menyelamatkan muka bumi. Yang ke satu ada golongan ahli ibadah. Golongan ahli ibadah yang juhud, warok, yakin, memiliki ma'rifat yang sempurna kepada Allah, dan menguasai ilmu agama Allah. Itu golongan yang ke satu. Ahli ibadah yang zuhud, dia warok dalam ibadahnya, yakin dia kepada Allah. Bukan cuma itu, dia juga menguasai, memiliki ma'rifat yang sempurna kepada Allah, kenal kepada Allah dengan sehakikatnya, dengan seaslinya. Dan dia juga menguasai tadi ilmu agama. Jadi nggak asal-asalan, bukan yang ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu, bukan yang ahli ma'rifat tapi hakikatnya ada bukan ma'rifat tapi rapat, bukan. Ini betul-betul dia mengenal kepada Allah. Dalam keadaan apapun dia tetap hatinya tenang, kenal kepada Allah, nggak berubah keimanannya sedikit pun. Nah, ini yang disebut golongan para wali-wali Allah. Jadi nggak ada bisa ma'rifat tanpa syariat, tanpa menguasai ilmu agama, dusta, nggak ada. Tetap ilmu tadi nomor 1. Jadi nggak ada wali-wali Allah yang diangkat jadi wali, ahli ibadah yang dekat kepada Allah, tidak punya ilmu agama, nol, nggak ada.
Semua mereka memiliki ilmu agama yang sangat mumpuni. Jadi bisa dia ma'rifat kepada Allah, tapi syarat thariqahnya bagus, syariatnya bagus. Yakinnya kepada Allah kuat, syariatnya ditegakkan, dijalankan. Perintah-perintah Nabi, perintah-perintah Allah dilaksanakan. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, baru dia bisa ma'rifat, mengenal kepada Allah. Jadi bohong kalau ada di luar sana ngaku ma'rifat kenal kepada Allah tapi masih makan yang haram, bohong, jangan percaya. Nggak ada, bukan wali Allah, itu wali setan. Kalau nggak wali setan, wali kelaparan itu. Soalnya yang halal udah nggak ada, dia sampai makan yang haram, berarti kelaparan itu wali. Ngaku tadi wali Allah, tapi dia nggak mau melaksanakan yang diperintah oleh Allah, melaksanakan syariat, bukan, nggak ada wali Allah yang begitu. Itu yang bisa ngaman-ngamanin dunia. Jadi bukan kita tadi. Kita bisa aman di alam dunia, dikasih rezeki sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih tenang, masih diketurunin hujan sama Allah, masih dikasih kesuburan, dikasih ada matahari, masih hidup tenang. Kasarnya itu berkah golongan yang 4 tadi. Paku-paku bumi disebutnya. Salah satunya tadi golongan ahli ibadah yang ini, yang disebut golongan para wali Allah. Yang kedua, golongan para alim ulama yang menguasai ilmu syariat. Golongan para alim ulama yang menguasai ilmu syariat, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, tidak menjadi penjilat dalam agamanya, serta tidak takut kepada siapapun, tidak takut dengan apapun, baik dicaci, dimaki, dihina, didolimi, untuk mendapatkan syiar agama Allah. Itu paku-paku bumi yang ada di dunia. Tadi kata Abdullah bin Abi Al-Haddad, tadi yang kedua, golongan para alim ulama. Bukan cuma ulama-ulamaan, tapi ini ulama yang menguasai ilmu syariat, yang mewarisi ilmu dari Nabi. Bukan cuma itu, dia amalkan ilmunya yang dia ketahui, sebelum dia sebarkan ke orang lain dia amalkan. Nggak sampai di situ, setelah dia amalkan dia sebarkan, ajarkan ke orang lain. Nggak sampai di situ, keberaniannya, akidahnya, keyakinannya, dia tidak takut dengan apapun, walaupun dia dicaci, dimaki, dihina, diintimidasi, didolimi oleh siapapun, demi tegaknya syiar agama Allah. Itu paku-paku bumi yang ada di dunia. Demi Allah, kalau nggak ada paku-paku bumi, di dunia udah habis, sudah diruntuhin sama Allah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, laula ulama lasara nasuluhum kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama yang menegakkan agama Allah, yang berani mengeluarkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang benar itu benar, maka niscaya manusia akan menjadi seperti binatang. Anak manusia akan seperti binatang. Rusak ini alam dunia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, hawa nafsu manusia, ulah-ulah manusia, ego-ego manusia. Tuh terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah. Andaikan nggak ada di 4 golongan ini, tadi yang kedua golongan ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berani mengeluarkan yang hak, nggak pandang bulu siapapun itu, misalnya ini manusia, semua akan menjadi seperti binatang. Rusak ini alam dunia, rusak bumi. Coba sekarang apa yang terjadi kalau kejadian seperti sekarang di kita punya negeri? Kalau alim ulama yang
mengeluarkan yang hak, berani gak pandang bulu ke siapapun itu, terus dikriminalisasi, dibungkam, diintimidasi, disakiti, didolimi, sampai dibui. Apa yang terjadi nanti kalau nggak ada ulama-ulama yang seperti itu di alam dunia? Silakan, ente jadi ustaz kiai, ente punya ilmu agama, ente jadi ulama, silakan. Kalau ente mau dipilih sama Allah menjadi paku-paku bumi, tapi syarat tadi, amalkan ente punya ilmu, sebarkan ke orang lain, jangan takut dengan apapun, walaupun ente tadi didolimi, disakiti. Baru ente diangkat sama Allah menjadi orang pilihan-pilihan Allah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa mereka? Ahli ibadah tadi yang ikhlas dalam ibadahnya, ahli ibadah yang dekat tadi kepada Allah. Waladina utul ilma darajat. Siapa mereka? Para alim ulama tadi yang mengamalkan ilmunya, yang tidak gentar dengan apapun di dalam menegakkan syiar agama Allah. Itu yang Allah angkat derajatnya di hadapan Allah. Kita sama-sama tahu bagaimana keadaan kita punya negara. Anak bukan orang politik, cuma diwajibin sama Allah peduli, apalagi sama ulama-ulama yang menegakkan yang hak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, malam yahzan bimautil alim bahwal munafik. Siapa yang gak sedih dengan meninggalnya orang alim, dia orang munafik, gak ada orang imanan. Kata Nabi, siapa yang tidak peduli dengan urusan saudaranya, kesulitan saudaranya, maka dia bukan dari golongan kami. Kalau saudara sama muslim, teman, sahabat, kesulitan, kita nggak peduli, kita biarin. Kata Nabi, kita bukan golongan umat Rasul. Bagaimana kalau ulama yang menegakkan hak, yang menegakkan yang hak, menegakkan syiar agama Allah tadi tanpa pamrih, terus dia tersakiti, terdolimi, teraniaya, ibaratnya membutuhkan, kita biarkan apa yang terjadi nanti dari Allah. Kalau Allah aja dalam hadis qudsi Nabi sampaikan, apa kata Rasulullah? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kata Rasulullah, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa tadi yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Siapa saja yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, para ahli ibadah tadi yang ikhlas dalam ibadahnya, yang mempunyai ilmu agama, para ulama tadi yang menegakkan syiar agama Allah, mereka adalah para kekasih-kekasih Allah. Siapa kata Allah yang menyakiti mereka, maka aku izinkan untuk diperangi. Itu Allah aja udah perintahin, Allah aja merangin, Allah aja nggak suka, Allah aja murka. Bagaimana kalau kita suka? Bagaimana kalau kita cinta? Makanya Anda bilang, saya atas nama pribadi, demi Allah, Anda mengutuk, melaknat siapapun itu yang berani tadi, yang sampai hati, yang tega tadi menyakiti, mendolimi ulama di kalangan habaib, apalagi itu saya mengkutuk, melaknat mereka. Biar mudah-mudahan semoga Allah memberi teguran, menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal. Golongan yang ketiga adalah golongan para penguasa yang adil. Golongan para penguasa yang adil. Apa tanda keadilannya? Golongan penguasa yang adil, yang berkepribadian yang baik, punya pribadi yang baik, karakter yang baik, berhati baik, dan berpolitik sehat. Itu bukan dari anak, bukan karangan anak, tapi beliau seorang wali kutub, pemimpinnya para wali pada zaman itu, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, yang mengatakan,
Dari mana beliau ilmunya? Al-ilmu indallah. Bila orang dekat dengan Allah, ilmu langsung Allah kasih. Golongan para penguasa yang punya kekuasaan, baik satu desa, baik satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu anggota dewan, baik itu gubernur, bupati, baik itu penegak hukum, Polri maupun TNI yang punya kekuasaan, yang adil, berkepribadian yang baik, punya karakter yang baik, bukan karakter seperti binatang, bukan karakter setan, berkarakter yang baik. Makanya Nabi sebelum diutus, sebelum sampai risalah dapat wahyu dari Allah, Nabi Allah cetak, Allah bikin itu punya karakter yang baik, pribadi yang mulia. Sampai-sampaikan ana sering ceritain bahwa Rasulullah sebelum dapat wahyu, sebelum diangkat dari Nabi jadi Rasul, itu sudah diberikan gelar. Bukan cuma orang Islam, sama orang non-Muslim juga Nabi dikasih gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Itu karakter Rasulullah. Penguasa yang begitu, yang adil, karakternya baik, dia adil, dia bijaksana, dia tadi nggak sombong, dia jujur. Nah itu penguasa yang seperti ini penguasa dicintai sama Allah. Ini penguasa yang disebut paku-paku bumi. Ini penguasa wajib dijaga oleh umat Islam, wajib dicintai, wajib ditaati oleh umat Islam, karena mereka adalah penguasa-penguasa yang dicintai oleh Allah. Golongan-golongan tadi itu golongan-golongan yang dicintai sama Allah. Maka kita wajib untuk mencintai, menghormati, memuliakan mereka, dan mentaati semua yang diperintahkan oleh mereka, karena mereka adalah yang disebut golongan-golongan yang diutus oleh Allah sebagai paku-paku bumi, paku-paku dunia. Anak mau tanya sama ente, kalau ada ulama yang menegakkan syiar agama Allah, yang berani sama yang hak, yang gak takut dengan apapun, berani menegakkan syiar agama Allah, siap tadi cintai ulama model begitu? Siap tadi dukung ulama yang begitu? Siap bela ulama yang seperti itu? Kalau ada pejabat penguasa adil dalam memelihara memegang kekuasaannya, dia adil, karakternya baik, dia jujur, nggak tebang pilih, nggak pilih bulu, dia ratakan mau kaya mau miskin, mau lawan mau kawan, dia ratakan, dia samakan. Itu penguasa yang adil. Siap kita cinta penguasa yang adil? Siap kita patuh sama penguasa yang adil? Islam bukan musuh penguasa. Islam gak ngajarin musuhi pemerintah, enggak. Justru Islam mengajarkan bagaimana kepemerintahan supaya pemerintahan bisa adil makmur, bisa tentram, bisa damai. Islam gak ngajarin provokasi. Justru Islam ngajarin supaya rakyat patuh, taat sama pemerintah yang adil, yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Jangan, gak usah salahin rakyat, gak usah salahin bangsa. Jauh-jauh rakyat lemah, rakyat gak punya kekuatan, rakyat lemah. Jangan salahin rakyat. Kalau rakyat nggak mau taat, nggak mau patuh, melawan sama pemerintah, jangan salahin diri kalian sendiri. Sudah kalian berkarakter baik, sudah kalian menjadi contoh buat rakyat, sudah kalian jujur, sudah kalian adil, sudah kalian bijaksana. Ini kalau pilih bulu nggak adil, ulama habaib dipojokin, dikriminalisasi, sedangkan yang lain dibiarin, lawan hukum ditegakin, begitu kawan hukum dibiarin. Jangan salahin rakyat. Akhirnya rakyat timbul nentang, timbullah rakyat bisa berontak. Ya iya, jangan kaget begitu kejadian imam besar Habib Rizik bin Syihab
Dan kenapa anak bahas ini? Karena sekarang lagi ramainya ini. Sekarang lagi ramai di mana-mana tentang masalah ini. Baik di televisi maupun di media, ramai semua membicarakan tentang ini. Makanya besok rencana kalau datang itu kita punya 4 poin. Kita punya usulan, yang usulannya itu ada 4 poin. Di antaranya tadi stop kriminalisasi ulama. Di antaranya, dan usut tuntas pembantaian yang 16 KPI. Dan kita juga menuntut tegakkan tadi hukum keadilan di Indonesia. Kalau ente maksiat, ente mabuk, ente judi, ente zina, kalau ente diajak sholat, ente diajak zakat, ente disuruh sedekah, ente nggak bakalan marah. Moal, paling apa harapan ente? Mending lumayanlah sedekah ngurangin dosa, lumayanlah sholat ngurangin dosa. Tuh, dosa, maksiat, diajak ibadah, yuk ngaji tapi ente masih maksiat, ente masih mabuk. Yuk ngaji, yuk sholat, yuk zakat, yuk sedekah, yuk cari ilmu, yuk kita silaturahmi sama ulama, ente nggak bakalan marah. Tapi manakala kesukaan ente, kecintaan ente lagi cinta sama mabuk, cinta sama judi, dilarang, hei jangan mabuk, hei jangan judi, hei jangan zina, di situ ente akan marah. Karena ente lagi suka sama tai, dia halangin, hei jangan makan tai, ente kerasa kalau tai dia. Yakin, yang suka karena perbuatan dosa, yang suka maksiat itu lebih daripada tai. Kalau ada yang lebih kasar daripada itu, anak ucapin lebih kasar. Ulama itu bukan dilihat dari itunya, bukan masalah ucapannya kasar atau lembut, bukan. Tapi ini hatinya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya ulama hamba Allah yang takut kepada Allah. Jangankan lahirnya, hatinya pun bergetar. Ulama takut kepada Allah. Walaupun lidahnya kasar, tapi kasar buat hal yang kasar, buat kemaksiatan, dia harus disebut aslinya kasar. Non muslim kafir. Non muslim Allah udah nyatakan langsung, kul ya ayyuhal kafirun sama Rasulullah. Kul, katakan ya Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Tuh, masa hai orang-orang non muslim, kan enggak. Tadi golongan yang ketiga tadi penguasa yang adil, karakternya baik, hatinya baik. Tadi kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, baik hatinya, lembut dia punya hati, tidak dendam, tidak pemarah, nggak hasud, nggak iri, nggak dengki, nggak tamak, berpolitik sehat. Tuh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad jauh dulu, tapi udah tahu yang namanya politik. Siapa bilang ente ulama yang istiqomah yang dekat kepada Allah nggak bisa politik? Jagonya politik. Kenapa? Karena mereka mewarisi ilmu Nabi. Nggak ada yang lain politik Rasulullah. Sekarang kalau kita mau tanya, siapa pewaris Rasul? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga mewarisi akhlaknya. Bukan cuma mewarisi tadi, bukan cuma mewarisi pujian-pujian aja, tapi ulama pewaris Nabi mewarisi cacian, makian, hinaan, intimidasi dari Rasulullah. Kalau ente jadi ulama cuma pengen dipuji, nggak mau dihina, cuma pengen diangkat, nggak mau dijatuhkan, cuma pengen diangkat dan nggak mau dihina, berarti belum mewarisi tadi ilmu, belum mewarisi Nabi. Enggak, saya ulama, saya pewaris Nabi, saya kuasai semua ilmu syariat, tapi ente belum merasakan yang namanya perjuangan, belum merasakan yang namanya kesulitan, belum merasakan yang namanya hinaan, cacian, makian, kedoliman, belum merasakan, belum ente mewarisi ilmu Rasulullah.
belum ada mencari pewarisnya Rasulullah. Yang keempat, golongan yang keempat adalah golongan orang kaya yang soleh. Tuh, orang kaya yang soleh. Ini dasarnya begini nih, bukan karangan anak, bukan dirubah sama anak. Golongan orang kaya yang soleh. Apa tanda kesolehannya? Dia mendapatkan hartanya dengan cara yang halal dan mengeluarkannya di jalan yang baik, atau di jalan yang manfaat, atau di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan dia menyayangi yang lemah dan yang miskin, mengayomi yang lemah dan yang miskin, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dia tidak mengumpulkan hartanya kecuali untuk tadi dipakai hal-hal yang positif atau dipakai di jalan ridho Allah. Itu masuk tadi paku-paku bumi. Silakan. Ente mau jadi ahli ibadah, mau jadi abid, yang siang malam ente ibadah, malam ente sholat, pagi siang ente puasa, malam ente zikir, pagi ente puasa. Silakan jadi ahli ibadah. Tapi ahli ibadah yang menguasai ilmu agama, yang penuh dengan keikhlasan, jadi ahli ibadah. Tadi orang kaya yang soleh, mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, dikeluarkan di jalan yang baik. Jadi nggak asal kaya, nggak asal dapat harta, tapi perhatiin cara mendapatkan hartanya, cara usahanya pun diperhatikan. Jangankan yang haram, yang subhat juga dia nggak mau. Jadi nggak asal-asalan. Begitu dapat harta, dia pakai tadi yang manfaat. Dia pakai di jalan Allah, dia keluarkan zakat, dia keluarkan sedekah, dia bantu syiar-syiar agama Allah. Dan dia juga membantu orang-orang yang membutuhkan, mengayomi orang-orang yang lemah dan miskin. Jadi orang kaya ini dekat sama orang yang lemah, yang miskin dekat, diayomi. Nanti diayomi. Jadi nggak dimusuhi, nggak dibucin, nggak dijauhan. Jadi kalau ada orang kaya dekat sama orang miskin, dekat sama orang kaya, dekat sama orang yang lemah, orang miskin cinta, orang yang lemah cinta sama dia, itu orang kaya yang dicintai oleh Allah, itu orang kaya menjadi paku-paku bumi, penegak-penegak bumi. 4 golongan tadi yang ngamalin alam dunia, yang ngamalin bumi. Ini bisa tentram nih bumi. Dunia bisa tentram, aman, adem, makmur, kondusif. Nih dengan 4 golongan ini. Ahli ibadah tadi ikhlas dalam ibadahnya. Dia rajin berdoa tengah malam, ikhlas berdoanya. Ini ahli ibadah ini. Ulama tadi menegakkan agama Allah, ngamalin ilmunya. Terus tadi pejabatnya adil. Adil ini pejabat. Karakternya baik, nggak suka bohong. Ini pejabat nggak hianat, tepat janji tadi pejabat ini. Zaman tadi orang kaya yang bisa mengayomi orang miskin, orang lemah, dapat kekayaan usahanya dari jalan yang halal, dikeluarkan di jalan yang positif, jalan yang baik untuk membantu syiar agama Allah. Ini penegak-penegak bumi. Dan kata Allah bin Al-Haddad, di samping 4 golongan ini ada juga 4 golongan yang menyerupai serupa dengan mereka pada dohirnya, tapi hakikatnya dia bertolak belakang. Hakikatnya bertolak belakang. Dohirnya kata Abdullah sama seperti 4 golongan yang ini, tapi hakikatnya dia bertolak belakang. Dan inilah 4 golongan yang bisa membuat dunia bumi binasa, hancur, rusak. Yang ke-1 tadi, di antara ahli ibadah yang jihad, yang zuhud, yang ikhlas tadi, ada
orang yang pura-pura sebagai ahli ibadah. Ada orang yang berpura-pura sebagai ahli ibadah, tapi dia mencampur aduk antara dunia dan akhirat. Yang mencampur aduk urusan dunia dan akhirat dan menipu umat. Jadi pura-pura kata Ibnu Abdul tadi menjadi ahli tasawuf ya. Seperti dia ahli tasawuf, seperti dia ahli zuhud, seperti dia nggak cinta dunia, seperti dia selalu ingat kepada Allah siang malam, seperti dia tidak memikirkan yang lain kecuali Allah. Tapi hakikatnya dia tadi mencampur aduk antara dunia dan akhirat. Dan dia juga menipu umat, kata Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang kedua, ini yang diantara 4 golongan tadi, ada tadi 4 golongan yang menyerupai mereka dohirnya, tapi hakikatnya bertolak belakang. Yang kedua, golongan ulama diantara di samping golongan ulama tadi yang mengamalkan ilmunya, ada kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad golongan tadi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak mengamalkan ilmunya dan menjadi penjilat. Dari samping ulama yang lurus istiqomah, ada tadi ulama yang akhlaknya jelek, dia tidak mengamalkan ilmunya dan menjadi penjilat. Jadi jangan bangga kalau ente dekat sama pejabat pemerintah, dekat ente sampai gak berani ente ngeluarin yang hak, sampai dibungkam ente punya mulut, sampai gak berani mengeluarkan Quran dan hadis, berarti ente sudah menjadi penjilat penguasa. Sekarang banyak ustaz kiai bangga pengen dekat sama pemerintah, bangga pengen dekat sama pejabat, pengen dekat sama polisi, dekat sama TNI, dekat sama Kapolda, dekat sama Pangdam. Yang ketiga, di samping pejabat tadi yang adil, ada tadi golongan pejabat yang zalim, yang memerintah tidak benar dalam memerintah dan tidak becus, tidak bisa dalam berpolitik. Udah dari sananya begitu. Zalim, nggak adil, sama yang lemah, sama yang miskin, sama musuh hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi sama kawan, sama teman, hukum tidak ditegakkan atau hukumnya tumpul. Ini penguasa, pejabat, ini pejabat perusak bumi. Ini bukan penjaga NKRI, tapi ini perusak NKRI pada hakikat, dalam hakikatnya menurut ajaran Allah, ajaran Rasul. Jadi jangan bangga ada penegak-penegak hukum, mau itu pejabat, mau itu aparat, yang mengaku dia menjaga NKRI, tapi kalau dia berbuat dolim, dia nggak adil, dia pilih-pilih, demi Allah dia perusak NKRI. Melek, biar rakyat itu, umat itu melek, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana sih yang disebut ini penjaga NKRI, mana sih yang disebut perusak NKRI. Apakah itu ulama Habib yang berani meluruskan, yang berani mengeluarkan yang hak, yang berani melawan kedoliman, itu disebut perusak NKRI? Apakah mereka tadi yang membela kedoliman, yang membela kejahatan demi kepentingan pangkatnya, kepentingan keluarganya, dunianya, disebut itu pembela NKRI? Jangan yang benar dianggap salah,
salah dianggap betul. Kita ini orang Islam, buka kita punya mata, buka kita punya hati, lihat Al-Quran, lihat hadis Nabi, lihat tadi sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah ahlu bait Nabi. Jangan bisa ditipu. Omong ke tukang pindang mau ditipu. Dia timbang pinang anyar bohong. Eta pinang geus dirupoe. Kan semua pengen jadi orang kaya, pengen semua kan kaya di sini banyak harta maksudnya. Pengen kan semua kaya banyak harta. Tapi kenapa ibadah kok miskin aja? Engkau pengen kaya tapi ibadahnya miskin. Kalau ente pengen kaya, tunjukkan ibadah ente ibadah orang kaya. Ente penghasilan 1 juta, ente pengen penghasilan 100 juta, 10 juta, ente ikutin ibadah orang yang ibadah yang penghasilannya 100 juta, 10 juta. Buktikan dulu di hadapan Allah kalau ente kaya dari pandangan Allah, ente punya hati kaya, punya keimanan kaya, sehingga ente berani tadi dalam ibadah walaupun itu nilainya besar. Tanda ente bisa dipercaya sama Allah, nanti Allah angkat lagi. Allah robah keadaan ente. La yugayyirullah biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Ente pengen berubah dari nasib jelek ke nasib baik, dari miskin ke kaya, ya, dan seterusnya. Dari hina jadi mulia, buktikan robah dengan akhlak ente. Pertama, buktikan di hadapan Allah kalau akhlak ente berubah. Pengen dirubah ekonomi ente, buktikan di hadapan Allah. Pakai ekonomi ente di jalan Allah, buktikan di hadapan Allah. Golongan yang keempat, yang terakhir, ini golongan-golongan perusak bumi. Ini golongan-golongan perusak negara. Ini golongan-golongan yang bikin kacau negara. Satu golongan dukun tadi yang pura-pura jadi ahli tasawuf. Kedua tadi golongan ulama yang akhlaknya jelek jadi penjilat. Penjilat pejabat, penjilat pemerintah. Yang ketiga golongan-golongan tadi penguasa tapi dolim. Penguasa dolim. Dan yang keempat, yang terakhir, di samping tadi orang kaya yang soleh, di samping tadi orang kaya yang soleh, tadi ada yang menyerupai mereka, tapi hakikatnya bertolak belakang, yaitu orang kaya yang dolim, yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram, dengan jalan dolim, dan tidak mengeluarkan hartanya pada tempatnya, pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu golongan yang keempat, golongan yang perusak tadi yang keempat. Kaya tapi dolim. Apa tanda kedolimannya? Dia dapetin hartanya dari jalan haram, jalan nipu, maling, modus, korupsi. Apapun jalan dia tempuh, yang penting dia bisa kaya. Dan tandanya lagi dia keluarkan hartanya bukan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang disebut golongan-golongan perusak bumi, perusak dunia. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.